terduga laringitis TB dan malnutrisi berat. 5 Februari 2026, pasien rujukan dari Rumah Sakit Hermina Gadok Ciawi datang dengan keluhan sesak napas yang dirasakan sejak 5 bulan yang lalu. Sesak dirasakan semakin memberat saat beraktivitas ringan, sesak tidak terdengar suara ngik-ngik, pasien mampu tidur dengan 2 bantal. Pasien tidak pernah terbangun di malam hari karena sesak, pasien juga mengeluhkan batuk kering dirasakan selama 1 minggu yang lalu, kemudian suara serak dirasakan sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga mengeluhkan nyeri dada kanan yang dirasakan hilang timbul. Pasien melakukan bronkoskopi untuk menegakkan diagnosis keganasan pada tanggal 10 bulan 2 2026 di Rumah Sakit Paru Cisarua. Kemudian pada episode rawat inap saat ini, pasien masuk pada tanggal 8 April 2026 dengan keluhan yang sama, yaitu pasien saat kontrol dari poliklinik paru, kemudian pasien mengeluhkan sesak yang dirasakan sudah dari 2 bulan yang lalu, sesak semakin memberat saat aktivitas, tidur menggunakan 2 bantal, pasien merasa mudah lelah, kemudian pasien juga mengeluhkan batuk berdahak yang dirasakan 2 bulan sebelum masuk rumah sakit. Kemudian mengalami batuk berdahak yang berwarna putih, pasien masih mengeluhkan nyeri dada di bagian kanan dan terasa nyeri. Nyeri dada tidak menjalar, batuk darah tidak ada, terdapat mual, tidak muntah, dan pasien tidak dapat masuk makan dalam 1 minggu terakhir. Serta setiap kali makan dan minum eh, dapat ditelan namun keluar kembali. Pasien juga mengeluh. Mohon izin untuk kendala mati lampu. Izin dokter, apakah dapat saya lanjutkan kembali dok? Silakan, silakan Dokter Andri. Baik. Kemudian pasien juga mengeluhkan berat badan yang turun serta buang air besar dan buang air kecil tidak ada keluhan. Pasien mengeluh suara sulit dikeluarkan dan nyeri saat menelan makanan. Pada tanggal 9 April 2026, pasien mengeluhkan tidak dapat menelan makanan, kemudian dilakukan pemasangan NGT di ruangan dan di ruang OK dilakukan sebanyak 2 kali pada tanggal 9 bulan 4 2026. Kemudian pemasangan NGT gagal untuk dilakukan karena terdapat kinking di bagian laring esofagus pasien. Kemudian riwayat pasien sebelumnya, pasien mempunyai riwayat asma yang saat kecil, tidak mempunyai penyakit TB, PPOK, hipertensi. Frekuensi pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,8 dengan saturasi oksigen 97% dengan kanula hidung 3 liter per menit. Berat badan pasien 39 kilo, tinggi badan 155 cm dengan indeks massa tubuhnya 16,2 dengan kesan kurang. Pada pemeriksaan fisik mata, mulut dalam batas normal di bagian leher. Recording in progress.
Ya, di tengah teraba pembesaran KGB supraclavicular yang teraba multiple, terfiksir, tidak ada nyeri tekan dan konsistensi keras. JVP dalam batas normal serta faring hiperemis. Pada pemeriksaan fisis paru, inspeksi gerakan dada dan kanan dan kiri simetris saat statis maupun dinamis. Palpasi fremitus vokal kanan lebih lemah dibandingkan kiri. Pada perkusi redup di bagian basal kanan dan sonor di bagian kiri. Pada auskultasi vesikular yang lemah di bagian kanan, kemudian tidak terdapat rongki dan bunyi. Jantung dalam batas normal, status lokalis di bagian toraks, seraba massa berukuran 2 kali 2 cm, berbatas tidak tegas, nyeri tekan tidak ada, tidak hiperemis di area areola mame di sebelah kanan. Kemudian bising usus normal, ekstremitas dalam batas normal. Pemeriksaan laboratorium pada tanggal 9 bulan 4 2026 dengan HB 13,0, leukosit 5.450, trombosit 371.000. Tidak ada kelainan pada ureum, kreatinin, SGOT, GPT, albumin, globulin, dan gula darah sewaktu. Kemudian pasien juga diperiksakan natrium, elektrolit, natrium, kalium, klorida dalam batas normal. Pasien juga dilakukan analisis cairan pleura pada saat perawatan pada tanggal 9 bulan 4 2026 dengan didapatkan dengan pH 99 berat jenis 1001, protein 4,6 gram dengan LDH 141, glukosa 115 dengan kesan eksudat. Kemudian pada pemeriksaan hasil laboratorium di perawatan sebelumnya, pada hasil BTA cairan pleura didapatkan hasil positif 2. Kemudian pada tanggal 8 bulan 4 2026, BTA pleuranya yang hasilnya negatif. Dilakukan juga pemeriksaan mikologi dengan pada bilasan bronkus diperiksakan dan tidak terdapat jamur pada bilasan bronkus. Pada biakan mikroorganisme bilasan bronkus pada tanggal 13 bulan 2 2026 didapatkan Pseudomonas aeruginosa dengan jumlah koloni per mililiter adalah 300 CFU. Kemudian untuk resistansi dari antibiotik didapatkan resistansi dari ampicillin, ampicillin sulbactam, cefazolin, ceftriaxone, ertapenem, minocycline, tetracycline, tigecycline, dan trimethoprim. Kemudian dari hasil bronkoskopi pada tanggal 10 bulan 2 2026 didapatkan tampak stenosis kompresi di depan karina yang mudah berdarah, karina tampak tumpul, mukosa edematos di seluruh percabangan bronkus. Kemudian pemeriksaan patologi anatomi pada tanggal 10 bulan 2 2026 dengan sitologi bilasan bronkus dengan kesimpulan negatif tidak ditemukan sel tumor ganas. Kemudian pada pemeriksaan sitologi cairan pleura dan sitologi blok sel juga hasilnya negatif, tidak ditemukan sel tumor ganas. Pada fototoraks pada tanggal 5 Februari 2026 dan dibandingkan dengan 8 April 2026 didapatkan atelektasis di paru kanan serta efusi pleura di paru kanan. Berikut hasil CT scan kepala dan leher menggunakan kontras pada tanggal 10 April 2026 ditemukan massa ditemukan massa di bagian esofagus, dicurigai massa infiltratif di C5 yang menutup hampir seluruh dari esofagus. Kemudian dari foto samping juga didapatkan massa yang berada di setinggi dari C5. Dengan kesimpulan akalasia esofagus setinggi C6 hingga torakal 6. Kemudian hasil ekspertis dari CT scan kontras leher dan faring pada tanggal 10 bulan 4 2026 yaitu didapatkan tampak dilatasi esofagus setinggi korpus vertebra C6 hingga torakal 6 dengan gambaran hipotesis di dalamnya. Juga tampak lesi isoden homogen di lapang paru kanan atas berukuran 3,3 kali 5,1 kali 6,8 cm di lapang paru kanan atas. Dengan kesimpulan terdapat massa solid inhomogen di lapang
atas paru kanan, et causa masa paru primer, multiple nodul berspekula di lapang atas paru kiri disertai efusi pleura bilateral et causa metastasis. Multiple limfadenopati di subkarina yang tampaknya menekan esofagus sepertiga tengah dan menyebabkan akalasia esofagus setinggi C6 hingga torakal 6 dan laringitis di area subglotis. Kemudian terakhir multiple nodul tiroid bilateral. Pasien didiagnosis dengan TB paru bakteriologis dengan terkonfirmasi BTA, kasus baru HIV negatif dalam pengobatan OAT bulan kedua, tanggal masuk obat tanggal 11 bulan 2 2026. Kemudian tumor paru kanan belum tegak jenis, akalasia esofagus, masa areola mamai kanan. Dengan daftar masalah, fusi pleura kanan, atelektasis lobus kanan atas, penebalan pleura paru kiri, disfagia, disfonia. Pasien ditata laksana di ruangan dengan oksigen kanula hidung 3 liter per menit, pemberian infus B-fluid 500 cc per 24 jam dengan disertai dengan triway dengan NaCl 0,9% 500 cc. Pemberian metilprednisolon 1 kali 6 2,5 mg secara intravena yang dilanjutkan menjadi 2 kali 31,25 dan dilanjutkan 1 kali 31,25 hingga hari ini. Pemberian omeprazol 2 kali 40 mg intravena, ondansetron 3 kali 4 mg intravena, sukralfat sirup 3 kali 1 sendok makan, pemberian OAT yang direncanakan 1 kali 4 tablet digerus per NGT, dan diet cair tapi belum dapat dilakukan karena pemasangan NGT belum dapat dilakukan. Untuk pada tanggal 8 bulan 4, pasien telah dilakukan fungsi pleura kanan dengan total cairan 100 cc berwarna serosantokrom. Diperiksakan analisa cairan pleura, mikroorganisme, sitologi, dan sel blok. Pada tanggal 9 bulan 4, pasien dilakukan percobaan untuk pemasangan NGT, namun gagal sebanyak 3 kali dengan dibantu dengan anestesi lokal oleh dokter anestesi di ruangan OK, tapi NGT kinking di rongga mulut, curiga terjadi struktur esofagus dengan DD massa. Kemudian pada hari ini, pada tanggal 15 bulan 4 2026, pasien juga dilakukan fungsi pleura kanan dengan keluar cairan 900 cc berwarna santokrom. Kemudian pasien direncanakan untuk pemasangan flow care atau gastrostomi atau PEG. Pasien ini dimajukan untuk tata laksana dan rencana tindak selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Andri. Saya ambil alih lagi ya dok datanya. Kasih Dokter Iqbal. Mungkin tanggapan dulu dari Dokter Sila sama Dokter David ya dok. Dokter Sila dulu silakan dok. Baik, terima kasih Dr. Priska. Suara saya terdengar? Ya, kedengaran dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman sejawat semua yang saya hormati. Seperti tadi sudah disampaikan, pasien ini kami majukan sudah hari perawatan ke-6. Tidak bisa kita berikan asupan secara oral. Sementara karena ada permasalahan di beberapa tempat yang harus kami rundingkan dengan beberapa sejawat yang lain. Karena sudah dicoba secara konvensional, seperti tadi yang sudah dijelaskan, pemasangan NGT tidak berhasil. Apakah kita lakukan karena pasien secara klinis, bakteriologis positif untuk tuberkulosis, itu obat sama sekali tidak bisa masuk. Makanan juga kami coba secara parenteral dengan memberikan B-fluid. Barangkali itu kan tidak bisa lama di rumah sakit. Makanya kami majukan di sini untuk mendapat pertimbangan hal-hal yang memungkinkan pasien ini bisa mendapatkan asupan secara enteral alamiah. Mungkin seperti itu, Dr. Priska. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Sila. Mungkin selanjutnya ada Dokter David dok. Silakan dok. Dokter Lala dulu silakan dok. Ya, Salah baik. ya dok.
Suara saya jelas ya. Jadi kalau dari saya sih, yang pertama adalah mungkin saya koreksi dulu ya, itu terkait status lokalis ya. Itu kalau di MAME atau di MAMA ya, itu jangan atriogiotoraks ya. Kalau kita dibilangin atriogiotoraks, walaupun dia di toraks, tapi kita biasanya tidak menyebutkan itu sebagai atriogiotoraks. Walaupun MAME itu bagian dari dinding dada, tapi kita tidak bilang itu sebagai dinding dada ya, sebetulnya mama mama aja karena dia punya fungsi yang berbeda. Nanti saya harus ngerjain CA mame lagi kan kalau misalnya itu jadi bagian dinding toraks ya. Nah, jadi koreksinya itu aja. Jadi bukan atriogiotoraks tapi atregio mama ya, mama dextra atau sinistra segala macam. Sehingga nantinya ada diagnosis, ya itu sebetulnya udah disatukan di sini masa area mama mama kanan ya, atau tumor mama kanan ya. Kalau single nggak usah pakai mama aja. Kalau kiri kanan mame ya. Kosta juga sama. Kalau pakai kosta 4, kosta aja nggak pakai Kalau pakai multiple ya. Jadi kalau ada yang nulis koste multiple ya salah juga itu. Bukan karena koste itu sudah multiple sebetulnya. Itu tambahan aja. Yang kedua, menurut saya kalau lihat dari masalahnya dan sebagainya, ini sebetulnya diagnosis utamanya itu harusnya adalah CA usofagus ya, suspek CA usofagus dengan akalasia atau obstruksi ya. Kemudian yang lain, kalau kita mikir itu sebagai pertama, maka yang lain-lainnya itu kemungkinan adalah ekstensi atau metastase dari CA usofagusnya. Nah, kalau kita diagnosisnya CA usofagus, maka tindakan utamanya tentunya adalah diagnosis dengan endoskopi ya. Dengan endoskopi sambil dilakukan juga biopsi ya. Kemudian biasanya oleh bedah digestif, setelah endoskopi biasanya dilanjutkan dengan pemasangan stent kalau memungkinkan untuk stent ya. Itu setelah itu tidak bisa, baru digestif akan melanjutkan ke gastrostomi baik itu open atau PEG gitu. Jadi menurut saya diagnosis utamanya sebaiknya diarahkan ke CA usofagus. Kenapa? Karena masalah utama pada pasien ini adalah kesulitan memasukkan makanan atau cairan dan obat lewat Recording entral feedingnya stopped. terganggu ya, entral feedingnya terganggu, sehingga itu yang harus Recording in ditangani progress. pertama dan diagnostik juga diarahkan ke situ dulu gitu ya. Baru setelah itu kalau memang itu sudah dilakukan, baru diagnostik oleh bagian yang lain, misalnya parunya segala macam untuk melihat apakah ini sebagai TB atau sebagai metastase. Mungkin itu dari saya, Dr. Prisca. Terima kasih. Ya, makasih dokter Lala. Cuman ini belum tahu dok ada masa di esofagusnya apa nggak. Cuman tadi bacanya kan cuma dilatasi esofagusnya ya akalasia atau pseudoakalasia. Mungkin tanggapan dari Iya. dokter David dulu ya dok ya. Ya, Mungkin bisa boleh. di-share Jadi dok. sebetulnya kalau di saluran makan itu kan biasanya dia tidak dilatasi ya, karena dia tidak rigid seperti trachea misalnya gitu. Jadi dia sebetulnya kalau CT scan biasanya kadang-kadang khusus atau apa kalau tidak ada isinya dia tidak akan dilatasi. Nah, kebetulan nih pasien kan ada dilatasi nih. Nah, itu biasanya kalau di bedah kita lihat dilatasi preobstruksi biasanya ya. Jadi ada obstruksi yang menyebabkan itu. Tidak selalu karena ada isinya, tapi karena ada obstruksi di distal dari dilatasi itu gitu. Tapi mungkin mangga silakan Dr. David tambahkan dari sisi radiologis. Ya, silakan dokter David. Baik dok, boleh izin share. Host screen sendiri. Ya dok, udah co-host kok. Ya. Iya. Stop share dulu. Saya stop share. Dokter Andri, dah. Ya, silakan dokter David. Baik dokter. Sudah ya dok ya? Apakah sudah terlihat gambarnya dokter? Punten. Udah dok, udah. Baik dokter. Jadi pada pasien ini